Hai everyone, apa kabar? Salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola Google Classroom sebagai tempat atau media belajar para siswa, tim kerja, sehingga kita bisa melakukan berbagi file, kemudian bisa memberikan penugasan, bisa memberikan assignment, ya sejenis itu kepada para siswa atau kepada teman satu tim kerja. Tapi di sini kasus yang kita bahas seputar tentang di dunia pendidikan untuk mengakomodasi para siswa agar bisa menyetorkan tugas-tugas kepada gurunya masing-masing. Baik, langsung saja kita lihat pada di pojok kanan teman-teman bisa melihat tanda plus ya di sini, create or join class. Nah, di sini ada dua. Jadi kalau seandainya kita ingin bergabung, kalau posisi kita sebagai siswa ingin bergabung ke kelas guru tertentu, kita bisa melakukan join. Tapi dengan syarat guru tersebut sudah memberikan kode tertentu kepada siswanya agar sebagai kunci masuk untuk join ke kelas yang telah dipersiapkan oleh guru tertentu. Sedangkan create class ini adalah wewenang guru. Ya, wewenang guru atau wewenang orang tertentu untuk membuat ruang lingkup kerja bersama. Ya, jadi nggak mesti harus guru, siswa juga bisa. Tapi di sini karena posisi saya sebagai guru, maka saya harus menciptakan yaitu kelas. Di sini contoh yang kelas yang sudah saya buat ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih create class. Lalu tentukan nama kelas yang diinginkan ya. Seperti yang terlihat di sini saya sudah membuat namanya My Class 101. Nah, silakan menentukan nama kelas yang diinginkan. Di sini sifatnya required, sedangkan yang lainnya opsional. Silakan dikosongkan jika tidak diperlukan. Kalau sudah menentukan nama kelasnya, silakan create. Nah, ini contoh kelas yang sudah saya buat. Kemudian silakan masuk ke kelas yang telah ditentukan. Di sini akan terlihat di sini ada stream, kemudian ada classwork, ada people, ada grade. Nah, karena di sini kelasnya baru saya buat, maka di sini belum ada orangnya, belum ada pesertanya, belum ada siswanya. Nah, agar kelas yang kita ciptakan ini berisi siswa yang kita inginkan atau kita tunjuk, maka ada beberapa cara dalam melakukan pengundangan para siswa. Yang pertama dengan invite atau mengundang satu persatu nama siswa yang diinginkan ya dalam satu organisasi tersebut. Ya, jika dalam satu organisasi mudah, gampang, kita bisa tinggal cari. Nah, jika seandainya di luar dari organisasi, ya teman-teman bisa melakukan invite melalui link ya, di copy lalu linknya diberikan ke orang yang diinginkan. Hanya di enter. Nah, nanti orang yang mendapatkan link tersebut akan bisa join ke kelas yang ditentukan tadi. Itu cara pertama. Cara kedua yaitu dengan membagikan kode. Nah, membagikan kode beserta linknya. Ya, di sini ada kode. Berikan kode ini melalui WhatsApp atau
media lainnya atau email, sehingga para calon peserta atau calon siswanya bisa join menggunakan kode ini. Copy. Nah, nanti siswa yang sudah mendapatkan atau orang-orang yang sudah mendapatkan kode tersebut, mereka bisa join dan masukkan kodenya di sini. Seperti itu. Nah, itu dua cara yang termudah. Tapi kalau menurut saya sih lebih gampangnya menggunakan link ya. Kita coba ya. Nah, saya sudah join di kelas 101. Kita lihat di, nah ini dia. Saya sudah join di kelas 101. Di sini saya belum melihat penugasan yang disiapkan oleh guru yang telah mengundang saya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke kelas utama. Ini saya sebagai siswa ya, sebagai partisipan. Kemudian berikutnya masuk ke classwork. Teman-teman bisa menciptakan topik-topik yang akan dibahas di dalam ruang kerja ini atau di classroom ini. Misalnya topik 1 ya. 1 kita membahas tentang Adobe Photoshop. Ini topik 1. Tambahkan lagi topik 2. Ini tentang desain. Topik 3 kita bisa tambahkan tentang Illustrator. Ini bisa digeser ya teman-teman ya, bisa dirapikan sesuai dengan pembahasan. Nah, nanti setiap topik ini kita bisa membuat sebuah assignment ya. Di sini kalau saya misalkan tentang materi belajar ya, misalnya tentang bahasa Inggris, ya mungkin di sana ada reading, ada writing, kemudian ada grammar gitu kan. Nah, di dalam masing-masing topik tersebut nanti akan ada assignment. Nah, kalau saya umpamakan di sini tadi nanti Adobe Photoshop itu nanti ada assignment 1, assignment 2 atau ulangan ya, tugas 1, tugas 2. Begitu juga dengan Adobe InDesign. Jadi nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi masing-masing topik memiliki penugasan dan memiliki assignment-nya masing-masing. Itu. Bahkan juga bisa dibagi berdasarkan semester nantinya. Itu kembali kepada trik dari guru yang bersangkutan. Oke. Berikutnya kita akan membuat sebuah assignment ya. Kita akan membuat assignment. Oh, saya coba membuat topik baru dulu ya. Topik 4. Saya buat tentang ini topik yang paling mudah. Kemudian saya geser ke bawah. Saya akan mencoba membuat soal untuk Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel, saya akan membuat beberapa soal menggunakan beberapa teknik. Yang pertama menggunakan assignment dengan mengumpulkan tugas. Yang kedua dengan Google Form, ya, Google Quiz nantinya. Cara penyiapannya itu ada beberapa cara tergantung dari teknik teman-teman inginkan. Bisa melalui langsung dari quiz assignment
ya, atau kita menyiapkan terlebih dahulu. Ya, kita menyiapkan terlebih dahulu form yang digunakan. Itu kembali dari teknik user atau teknik masing-masing orang pasti akan berbeda caranya, tapi prinsipnya sama. Kita coba membuat quiz assignment. Ya, di sini akan muncul blank quiz, otomatis pasti nanti di form ya, di pada Google Form itu akan tercipta satu ruang kosong ya, blank quiz. Nah, di sini kita bisa beri judul dulu. Beri judul misalnya quiz 1. Ya, quiz 1. Instruksinya silakan diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akan saya jelaskan beberapa hal di sini. Tadi saya sebutkan bahwa membuat sebuah form quiz pada Google Classroom itu kita bisa menyiapkan terlebih dahulu ya, formnya. Nah, jika nanti sudah siap formnya, itu kita bisa panggil melalui Google Drive. Nah, di sini file-file form akan muncul ya. Jadi nanti bisa dipanggil dan dipilih, langsung di insert. Jika form kuisnya sudah disiapkan sebelumnya. Jika belum, maka kita langsung dari sini saja ya. Ketika kita menciptakan sebuah kuis, maka akan langsung membentuk sebuah kuis baru. Oke, sebelum masuk ke kuisnya, di sini kita melakukan settingan sederhana dulu, yaitu melakukan pengaturan tanggal kapan akan diujikan. Misalnya besok tanggal 7. Oh, tanggal 6 ya. Hari ini kan tanggal 5. Nah, besok itu tanggal 6. Kemudian waktunya mau kita tentukan misalnya pukul 8.00 PM. Nah, topiknya kita masukkan ke Microsoft Excel. Ini topiknya kita Microsoft Excel. Quiz 1 dimasukkan ke dalam topik Microsoft Excel. Setelah melakukan pengaturan waktu, masa tenggat ya, masa berakhirnya kuis ini yaitu besok pukul kita edit sedikit, kita bukan pukul 8 tapi pukul 10 ya, pukul 10. Jadi kuis ini akan berakhir pada pukul 10 tanggal 6 besok, dan nanti kita akan melakukan pengaturan schedule-nya ya. Jadi ada masa tenggat dan ada masa soal ini akan terbuka seperti itu. Tapi nanti ya, setelah kita melakukan pembuatan soal. Kemudian di sini ada pengaturan berikutnya adalah siapa saja siswa yang akan menerima soal-soal ini ya. Otomatis pasti adalah siswa yang join di kelas 101 ini. Kita menuju ke blank quiz. Kita klik saja blank quiznya. Kita beri nama quiz 1. Ini hanya contoh ya. Nah, pada bagian ini tadi seperti saya katakan, kita bisa menambahkan add title and deskripsi. Alasannya karena soal yang berbentuk seperti bacaan atau wacana itu agak
sulit untuk dimasuk. Misalnya ini saya berikan contoh ya. Di sini ada dialog teks, misalnya contoh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya bisa masukkan di sini ya, di deskripsi ini. Oke, di namanya add title and description ya, kita masukkan ke title di sini. Nah, ini enter. Nah, tidak bisa kan? Tuh. Seperti ini teman-teman. Ini soalnya kita hapus. Di sini kita bisa beri contohnya, tulisannya adalah dialog. Nah, memang sedikit tricky, tapi inilah yang bisa kita lakukan karena untuk soal wacana atau bacaan itu di Google Form itu tidak diberikan fasilitas seperti itu. Akan tetapi kita bisa memanfaatkan fasilitas deskripsi pada Google Classroom, pada Google Form ini untuk soal dialog. Nah, ini contohnya. Di sini bisa kita berikan keterangan dialog 1 gitu misalnya. Kemudian kita tambahkan pertanyaannya di sini. Ya. Oke. Baru optionnya. Oke, nah ini kita pindahkan saja. Ini kita pindahkan, kita cut, kita taruh di question yang ini. Sebenarnya kita boleh melakukan pengaturan apapun di Google Form ini. Yang terpenting adalah soalnya jelas, ya, seperti apa bentuk soalnya, apakah itu bacaan, apakah itu dialog atau wacana dan seterusnya. Yang terpenting itu adalah dibaca jelas oleh para siswa. Pilihannya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa menetapkan kunci ya. Di sini saya hanya sekedar menetapkan saja. Bagaimana cara menetapkan kuncinya? Di sini ada answer key, lalu kita berikan bobotnya. Jika seandainya soalnya memiliki atau berjumlah 20 soal, berarti kita bisa berikan bobotnya 5. Ya, atau 1, terserah, nanti tinggal diatur. Di sini nanti akan ada total berapa poin yang akan dikumpulkan oleh guru tersebut. Misalnya di sini 10 gitu ya. Oke. Lalu done. Dan jangan lupa menetapkan soal nomor 1 ini, yaitu required ya, harus diisi. Dan nantinya shuffle option order. Jadi option ini akan diacak. Ini nanti settingan berikutnya nanti ya setelah kita selesai. Baik, ini contoh pertama jika kita memiliki soal berbentuk dialog. Ya. Nah, soal berikutnya kita tambahkan add question. Saya akan tambahkan soal biasa. Nah, kalau soal biasa ini mudah sekali. Ya, soalnya cukup mudah. Saya ambil contoh 1. Jika soalnya tidak dalam bentuk dialog atau wacana, teman-teman bisa menggunakan multiple choice biasa, tidak menggunakan title dan deskripsi. Seperti ini. Jadi soalnya langsung di media input
pada soal berikutnya ini. Lalu tinggal diisikan pilihannya. Boleh diketik, boleh di copy paste sesuai dengan kecepatan teman-teman. Mana yang tercepat, silakan menggunakan teknik tersebut. Tapi sampai sekarang ini saya belum menemukan bagaimana cara import ya. Kita sudah menyiapkan soal terlebih dahulu, kemudian kita bisa import ke dalam Google Form. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya ya. Lalu saya tentukan di sini misalnya 10 dengan kunci jawaban no problem. Oke, dan required dan shuffle option order. Nah, inilah contoh soal di mana nanti akan diujikan ya, akan diujikan. Nah, jika seandainya soal yang opsinya berunsur gambar, nanti bisa dengan memilih tombol di sini. Setiap opsinya kita memilih tombol add image atau tambahkan gambar. Begitu juga dengan di soalnya, jika soal tersebut berunsur gambar, kita bisa tambahkan di sini ya. Yang gambarnya seperti landscape ini. Apa nih, gambar gunung ya, gambar perbukitan. Oke. Jika soalnya tidak mencapai E, bisa dihapus dengan X dan seterusnya. Nah, jika soalnya berbentuk dalam video atau URL tertentu dari YouTube, kita bisa menggunakan ini. Ya, kita masukkan URL-nya di sini. Ya, kita bisa paste di sini video link URL-nya. Oke. Tuh. Nah, kita anggap saja ini soal sudah mewakili dari seluruh dari soal-soal yang oke. Satu lagi saya tambahkan. Nah, di sini ada pilihannya. Ada checkbox, ada drop down ya. Kembali dari, tapi secara umum jawaban pada Google Form ini biasanya kalau untuk siswa ujian itu memilihnya adalah multiple choice dan checkbox. Nah, kalau checkbox ini artinya jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kalau paragraf berarti jawabannya bisa beberapa paragraf atau beberapa baris. Sedangkan short answer ini jawaban singkat. Bahkan bisa juga jawabannya menggunakan upload file. Ya, upload file. Tapi di sini tidak kita gunakan upload file karena nanti kita memanfaatkan yang namanya assignment. Jadi siswanya itu harus mengumpulkan melalui assignment, penugasan. Oke. Kalau sudah, kita kembali. Oke. Mohon maaf. Di sini kita harus melakukan responnya dulu, settingan pada respon. Oke, ini masih kosong karena belum ada yang belum menjawab karena belum dibuka. Pada settingan di sini di make this quiz. Jadi Google Form ini akan dijadikan sebagai quiz ya. Immediately after each submission. Jadi langsung ketika sudah melakukan submit ya. Dikumpulkan ketika melakukan submit. Nah, ini jangan di lock ya. Lock mode ini hanya berlaku untuk pengguna yang menggunakan operating system Chromebook atau device yang operating systemnya Chromebook. Ini cukup dimatikan saja, jadi tidak perlu diaktifkan. Lalu miss question ini jawaban yang salah ya, ini dinonaktifkan. Correct answer, jawaban yang benar jangan ditampilkan terlebih dahulu. Default values for every new question. Jadi kalau untuk, nah ini ketika kita membuat sebuah
soal baru, seterusnya. Kalau seandainya soal-soal tersebut poinnya konsisten, nah di sini akan otomatis bahwa ketika kita menciptakan atau menambahkan soal baru, berarti nilai dasarnya adalah nilai yang telah kita tetapkan di sini. Ya, misalnya 5 atau 10, berarti nanti ketika kita menambahkan soal baru, berarti nilai soal tersebut akan bernilai 10. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke question, lalu kita lihat dulu ya, tampilannya seperti apa. Nah, seperti inilah tampilannya nanti akan terlihat ketika nanti siswa dari posisi siswa. Ini tanda mata berarti belum terlihat, belum terbuka. Oh, tanda mata dicoret ya. Garis seperti ini berarti belum terbagikan ya, karena kita belum publish. Lalu kita melihat settingan lainnya, saya kira ini tidak ada. Oke, add-onnya apa ini? Form limiter ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tutup saja. Lalu kita tentukan jadwalnya, schedule kita buka besok jam 6 pukul 8, schedule. Nah, di sini akan muncul kuis 1. Itu Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Jika ingin diedit, silakan edit assignment ya. Di sini akan muncul kuis 1. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau seandainya ingin mengganti Google Form dengan soal yang lain, di sini kita panggil ya. Tapi dengan syarat kita sudah menyiapkan kuis baru. Kita sudah menyiapkan kuis baru. Sekarang kita lihat dari sisi siswa ya. Kita lihat dari sisi siswa, lalu saya masuk ke classroom. Lalu saya lihat assignment. Ya, belum terbuka ya, belum ada di sini. Karena belum muncul. Nah, belum ada sama sekali. Oke. Karena belum terbuka. Ya. Sekarang kita coba buka ya. Saya coba buka. Saya jadwalkan misalnya nanti hari ini due date-nya hari ini ya. Tanggal 5 pukul misalnya pukul 13 pukul 1 PM. Lalu saya schedule pukul 12. Nah, ini kenapa ini tidak mau terbuka? Oke. Nah, di sini saya tetapkan tomorrow jam 10 ini akan tertutup ya. Jadi batas waktu pengumpulannya adalah pukul 10 besok pagi tanggal 6 dan akan dibuka besok pagi tanggal 6 Oktober pada pukul 8. Oke. Selesai, sangat mudah ya, sangat gampang. Schedule for tomorrow 8 PM. Jadi batas waktunya sampai jam 10 besok jam 10. Nah, berarti saya sebagai siswa di sini tidak bisa melihat sampai jadwal waktu tersebut muncul dan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan membuat assignment ya di Microsoft Excel ini ya, assignment. Saya buat misal tambahkan dulu create assignment. Berbeda dengan Google Form, kalau assignment ini soalnya kita bisa berikan instruksi di sini ya, atau kita bisa attach file atau link video, atau kita tambahkan dari docs dan seterusnya. Ya, soalnya ada di, kalau docs berarti soalnya ada di cloud ya. Sedangkan yang add Google Drive berarti
ada di cloud juga, hanya saja filenya mungkin dalam bentuk yang dalam bentuk tersendiri gitu ya, file-file tertentu, misalnya kayak gambar, image dan seterusnya. Kalau upload berarti kita mengambilnya dari file yang di luar dari cloud. Ya di sini misal saya akan sisipkan contoh soal UTS, misalnya soal UTS. Nah, di sini ada pilihan students can view file, student can edit file, make a copy for each student. Ya, ini udah jelas perintahnya. Student hanya bisa melihat file, student bisa melakukan edit, kemudian student itu mendapatkan masing-masing kopiannya agar bisa diedit oleh siswa tersebut. Nah, tapi di sini sebenarnya ada beberapa teknik dari yang bisa kita gunakan, yaitu bisa dilakukan misalnya dijadikan PDF ya, agar tidak bisa diedit oleh siswanya. Jadi siswanya ya bisa mengisi atau hanya soal ya, seperti itu. Jadi siswanya mendapatkan soal, kemudian siswanya mengerjakan di kertas yang terpisah atau di lembaran terpisah, kemudian siswanya mengupload seperti itu. Kita cari contoh soal esai Microsoft Word. Silakan download soal dan upload hasil jawaban dengan dalam bentuk image, foto atau scan. Nah, jadi instruksinya adalah siswa mendownload soal ini atau melihat soalnya dan upload hasil jawaban dalam bentuk image, foto atau scan. Lalu kita all student ya, kita atur waktunya hari ini misalnya pukul 02.01 berarti jam 2. Schedule-nya hari ini kita coba ya, apakah bisa. Oke, ini tanggal 5 jam 1 PM schedule. Oke. Salah, ada yang salah. Nah, kita periksa dulu. Kita edit dulu ya. Kita edit. Kita terburu-buru. Nah, topiknya kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Oke, schedule. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel ada 2 quiz ya. Schedule for 1 PM ya. Kemudian dikumpulkan pada kita edit sedikit. Jangan terlalu. Kita atur di sini pukul 4.59 PM. Nah, kita lihat pada sisi siswa. Di sini akan terlihat view class update. Nah, sebentar, classwork. Belum terbuka ya. Kita cek. Ini dia muncul. Ya, tadi kekurangannya di sini teman-teman ya. Kita edit dulu di sini di Microsoft ini, kita edit. Lalu di sini tadi ada pilihannya assign, tugaskan gitu. Jadi diklik dulu. Jadi setelah mengatur schedule, jadwal, kemudian kita mengatur batas waktu pengumpulan, dan jangan lupa kita langsung memilih assign atau tugaskan. Otomatis nanti siswanya akan melihat assignment yang telah ditetapkan. Nih, do tomorrow. Sebentar. Di sini kita edit dulu. Hari ini juga dong ya, tanggal 5 berarti. Lalu save. Tomorrow.
karena tugasnya hari ini. Berarti do for 59 ya, 59. Kita klik view assignment. Nah, view assignment, lalu bisa klik pada siswanya, continue. Wah, di sini ada request access. Oke. Karena kita di luar organisasi ya. Pada prinsipnya itu teman-teman ya. Karena di sini saya menggunakan di luar organisasi, maka saya minta request nih dari request ya. Karena dari luar harus saya admit dulu. Tapi kalau seandainya dalam satu organisasi yang sama, untuk pengakseskan data dari Google Drive ini otomatis akan terbaca seperti itu. Oke, saya kira itu saja dari saya. Cukup jelas ya, cukup singkat dan cukup mudah untuk diaplikasikan. Di sini akan muncul do ya. Ini yang essay tadi, sedangkan ini yang quiz tomorrow. Inilah classwork. Jadi macam-macam di sini ada. Kalau mau dihapus gampang sekali. Pilih topik yang akan dihapus, delete. Jika ingin di-rename, oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Somehow you bring me a broken heart. Somehow you bring me a broken heart. Huh? Huh?